Kalau misalkan jadi wakil rakyat, bakal korupsi nggak? Kalau korupsi sih kayaknya enggak. Enggak ya? Sekarang mah ya? Enggak lah, Oh, tetap enggak kan ya? harus konsisten. Yang namanya kan tetap aja kalau misalnya kita jadi satu perwakilan entah itu apapun kan tetap awalnya bakal disumpah dulu kan. Masa iya ngelanggar sumpah? Oh gitu ya. Siap, siap. Belum lagi nanti kalau meninggal ya. Iya. Mikirnya jangan hanya di sini aja, kita bakal punya dunia yang lain ntar. Lebih abadi kan. Oke, sip, siap. Nah, kalau misalnya udah duduk jadi anggota dewan, kira-kira bakal korupsi nggak? Nah itu kan kalau di kita ini kan berjamaah korupsinya. Seandainya teman kita nggak korupsi dijauhin gitu kan? Gitu ya? Iyalah berkelompokan begitu. Berarti udah jadi sistem ya? Ya udah sistem. Nah kita bisa ngancurin begitu, bisa nggak gitu? Dari ujung tombaknya sepertinya partai yang itu ya? Ya. Ngelawan kepentingan teman-temannya gitu. Oh, betul. Kan nggak bisa berarti juga sulit 1 ya? banding 10. Sulit berarti ya? Sulit. Nah, terus kalau misalnya udah jadi anggota dewan, bakal korupsi nggak? Kalau korupsi itu situasi dan kondisi sih ya. Oh gitu ya? Ada yang terdesak mungkin korupsi, ada yang terseret juga kan gimana situasi lingkungannya itu sendiri. Karena berjamaah itu ya? Iya. Sistem. Nah kalau misalnya nih jadi anggota dewan ya, akan korupsi nggak? Kalau untuk korupsi sih tergantung pada dirinya ya. Kalau untuk saya pribadi sih enggak. Ya. Alasannya kenapa? Nggak? Ya untuk apa? Nah terus kalau misalnya jadi anggota dewan, kira-kira akan korupsi nggak? Kalau korupsi sih insya Allah tidak. Tidak. Kenapa Ya. tidak? Karena itu kan uang rakyat, bukan uang hak kita. Oh, gitu ya? Iya. Jangan sampai dimakan sama anak istri gitu. Ya itu. Oke. Dosanya lebih berat. Gitu ya? Iya. Mungkin langsung ke saya enggak terlalu mungkin sibuk lah kalau seandainya ya. kebayang jadi anggota DPR gitu. Oke, nah terus kalau misalnya udah jadi nih ceritanya bakal korupsi nggak Pak? Kalau korupsi menurut saya udah sebuah sistem lah di Indonesia, jadi mau nggak mau gitu loh. Oh, jadi sulit untuk tidak korupsi ya? Wah, kalau menurut saya kalau untuk tidak susahnya karena mungkin sebuah sistem gitu loh. Jadi nanti kalau nggak ikut-ikutan dikucilkan di gitu kan. Ya daripada nggak ya udah ikut aja gitu. Aja ya. Oke, nah. Bu, kalau misalnya Ibu jadi anggota dewan, Ibu akan korupsi nggak Bu? Insya Allah enggak. Kenapa Bu? Ya kasihan lah uang rakyat. Uang rakyat ya. Oke. Itu tadi beberapa contoh pendapat masyarakat. Perkenalkan, saya Abah Caca. Di channel ini kita akan membahas tentang suara masyarakat. Di episode sebelumnya, dari ketiga ketua RW, itu ada satu yang menghubungi saya untuk meminta bertemu, untuk meminta diskusi. Namun sayangnya waktu itu saya lagi ada acara. Jadi kita menjadwalkan ulang untuk bertemu sambil ngopi-ngopi, sambil bikin konten. Saya pikir surat saya kepada ketua RW itu mungkin membuat membuat kaget. Jadi di sana kan ada kata-kata korupsi. Jadi sekarang orang udah mulai parno nih dengan bahasa korupsi. Di kota Tasikmalaya itu saya pernah melihat ada banner anggota dewan itu di beberapa titik di pusat kota Tasikmalaya. Bahasanya agak unik. Jadi anggota dewan tersebut ini anggota dewan bukan caleg ya, tapi anggota dewan yang sudah duduk di kursi dewan. Nah, dia memberikan nomor kontaknya, nomor WA, nomor telepon, dan meminta masyarakat kalau ada aspirasi silahkan sampaikan melalui nomor kontak tersebut dan akan dijawab langsung oleh saya, begitu katanya. Saya coba mencari tahu kepada masyarakat kalau misalkan lihat banner seperti itu, apakah mereka akan menghubungi anggota dewan tersebut atau tidak. Nah, karena kan kita sebagai masyarakat banyak keluhan nih yang harus disampaikan kepada wakil rakyat. Pernah ningali ieu teh? Tak pernah. Pernah. Sok ya dibaca ku agera. Banner wakil rakyat. Yeah. Jangan lupa Kota Tasikmalaya punya wakil DPRD. Jika ada yang diarsipkan hubungi 081. Oh iya. Kira-kira ngehubungi mual? Bakal kayaknya. Bakal ya. Karena kan Anjana ini baru calon apa udah? Udah. Apalagi kalau udah wakil rakyat kan otomatis
Ya udah. Ya, kalau udah ada wakil keluhan rakyat. kan bisa ngadu. Oh gitu ya. Iya. Siap. Tapi ya belum pernah lihat itu di jalan. Belum pernah. Pernah lihat ini nggak di jalan? Enggak. Nggak, belum pernah. Coba dilihat. Pegang aja, nggak apa-apa. Dibaca aja. Nah itu kan banner wakil rakyat ya. Nah di sana ada nomor WA-nya. Nah kira-kira kalau lihat itu bakal menghubungi wakil rakyat nggak? Kenapa? Karena lihat juga hanya senilai lah. Gila. Oh, jadi kalau lihat itu nggak akan menghubungi? Buat apa? Oh gitu ya. Oh jadi biarin aja ya. Ya, Oke. Apa pernah ningali ieu teh banner? Banner Dacan, Pak. Dacan. Dacan. Ah pernah nih ya. Dacan. Lihat banner itu, mau menghubungi beliau nggak? Jika nama mau apa? Wah, nah kenapa tidak ingin menghubungi? Bingung. Bingung. Kebanyakan juga kalau perorangan kan banyak nggak didengar ya. Yang demo-demo juga nggak didengar para mahasiswa itu. Pernah ningali ieu teh? Mohon. Pernah. Pernah. Oke. Pernah menghubungi beliau nggak? Belum pernah sih. Belum pernah. Kurang Kenapa? apa sih? Yang mau dikeluhkan juga udah males sih. Udah males mengeluh. Oh, jadi walaupun cukup menikmati sekarang. Walaupun ada nomor HP-nya, Udah ada tertera tapi enggak tapi sih. tidak sampai mau menghubungi ya. Enggak. Oke. Pernah lihat ini ya? Belum. Banner di jalan? Belum ya. Nah, ini kan di sini ada nomor WA-nya, Pak. Kira-kira kalau lihat ini mau menghubungi beliau nggak? Mungkin kalau ada keperluan ya. Ada ya. Tujuannya beliau itu apa? Untuk menanggapi. Nah, kalau untuk menanggapi keluh kesah masyarakat mungkin Perlu ya. dihubungi. Oke. Tapi responnya ada nggak? Oke. Pernah ningali ya? Pernah lihat ini? Acan. Belum. Nah, kalau misalnya lihat ini kan ada nomor kontaknya. Akan menghubungi nggak? Kalau untuk kepentingan pasti dihubungi. Ya, pernah lihat ini nggak? Lihat pernah. Pernah ya. Pernah. Oke. Nah, ini kan di sini ada nomor WA-nya, Pak, ada Ya. nomor telepon. Pernah nggak menghubungi beliau? Belum. Kenapa tidak terpikir untuk menghubungi beliau? Nggak percaya aja. Nggak percayanya kenapa? Kalau sama wakil-wakil rakyat gitu mah nggak lah. Nggak. Oh gitu. Kan ada keluhan sebagai rakyat disampaikan gitu. Kan? Keluhan mah banyak, cuman tanggapannya nolnya percuma ngapain. Oh gitu ya. Jadi nomor WA yang ada di banner itu tidak terlalu diperhatikan ya sama masyarakat ya. Kalau saya pribadi mah enggak diperhatikan sama sekali. Oh gitu ya. Pernah lihat ini nggak Bu? Pernah lihat banner nggak di jalan? Belum ya? Iya. Ini banner anggota dewan Bu. Di sana kan iya. ada nomor WA-nya ya. Iya. Nah kalau misalnya Ibu melihat ini, kira-kira Ibu akan menghubungi beliau nggak? Enggak. Kenapa Bu? Enggak kenal. Nggak kenal ya? Iya. Kan wakil rakyat Bu. Barangkali Ibu mau curhat gitu. Enggak. Enggak. Oh jadi walaupun ada nomor WA, Ibu nggak tertarik? Enggak. Oke. Loh kok pada enggak memanfaatkan kesempatan itu ya? Padahal kan kita banyak yang ingin kita sampaikan kepada wakil kita di legislatif. Nah kalau saya pribadi, saya langsung kirim WA. Assalamualaikum Pak Dewan, nepangkeun nami abdi Abah Caca, profesi abdi YouTuber. Abdi kedua aspirasi nu kudah didukung ku Bapak selaku wakil rakyat, kalaresan aspirasi terkait masalah kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Manawi iraha tiasa tepang Pak. Uga hapuntenna chat ieu ku abdi jantenkeun konten masyarakat kuninga respon Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga insya Allah abdi masih di Bandung, besok pulang. Siapa? Enjing penginten abdi ngawe deui. Sumohon mangga. Waktu itu beliau sedang ada di Bandung katanya kan. Nah, kemudian besoknya saya WA lagi. Dewan, manawi minat janten sponsor di konten abdi. Konsepnya, abdi pada keliling ke ketua RT Sekota Tasik dalam rangka membantu merapikan data penerima bansos. Sebagai kompensasinya, Pak Dewan akan diperkenalkan sebagai tokoh yang mendukung pembenahan sistem pendataan warga miskin. Ia contoh kontennya. Pak Dewan akan muncul di setiap konten abdi dengan durasi pendek sekitar 1 menit untuk menyampaikan apa yang dirasa perlu oleh Pak Dewan. Konsep pendataannya seperti kieu Pak. Insya Allah konsep abdi tesa janten salah sawios jawaban kanggo permasalahan dampak kenaikan BBM terhadap warga yang kurang mampu.
karena bantuan akan terdistribusi secara konsisten dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pami padewan minat, mangga kabari abdi kedah merapat kamana sareng iraha. Nah, namun sampai hari ini belum ada respon, belum dibalas. Jadi dibaca tapi belum direspon. Mungkin masih pikir-pikir dulu. Karena kan memang apa yang saya tawarkan adalah sponsorship. Anggota dewan mendukung saya. Kebalik ya, harusnya saya mendukung anggota dewan. Ini kebalik. Tapi mohon maaf, bukannya saya tidak mendukung anggota dewan, lagian untuk apa juga mendukung, kan sudah jadi ya, sudah jadi anggota dewan. Nah, justru anggota dewan yang harus mendukung, wakil rakyat yang harus mendukung ketika rakyat ada aspirasi. Ketika rakyat ada inisiatif, harus didukung. Kenapa? Karena inisiatif masyarakat tersebut merupakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh wakil rakyat. Nah, jangan sampai wakil rakyat tidak mendukung ketika rakyat mengambil alih atau membantu apa yang seharusnya dikerjakan oleh wakil rakyat. Jadi kita tunggu ya, mudah-mudahan ada respon. Tapi kalau misalkan tidak ada respon, saya miris juga ya. Kenapa ketika diajak bicara masalah kemiskinan, apalagi masalah korupsi, harusnya kan wakil rakyat cepat merespon. Benar nggak? Nah, berdasarkan pengalaman ini saya jadi kepikiran nih, mungkin saya akan mendatangi wakil rakyat di level paling bawah, yaitu ketua RW, dan wakil rakyat di level atas untuk ukuran kota, berarti anggota DPRD kota. Karena saya akan membantu membenahi sistem pendataan warga miskin. Karena warga miskin itu yang paling terdampak oleh masalah ekonomi. Kebetulan BBM sekarang kan naik. Dan kita tidak hanya berhenti di penolakan saja, menolak BBM naik itu tidak hanya berhenti di sana. Karena ketika penolakan itu tidak dikabulkan oleh pemerintah, maka dampak dari BBM naik itu akan terus berjalan seumur hidup terhadap para warga miskin. Salah satu upaya adalah membenahi sistem pendataan warga miskin. Agar apa? Agar distribusi bantuan itu menjadi tepat sasaran. Jangan salah sasaran mulu. Kasihan kan warga miskin, haknya dicuri oleh para pembohong. Jadi ngaku-ngaku orang miskin biar dapat bantuan, padahal di wilayahnya atau di sebelahnya ada yang jauh lebih miskin. Jadi kenapa saya senekat ini dan kenapa saya seberani ini? Karena saya membela kepentingan warga miskin. Jadi kepada Anda semua, dukung saya untuk sama-sama menyuarakan, ayo benahi sistem pendataan warga miskin. Contoh sistem pendataan warga miskin yang lengkap, akurat, dan transparan itu bisa Anda cek di website pakirmiskincare.com. Saya Bah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.